apakah masih dilayani selain yang tadi di online? Itu saja sih, karena sempat kemarin mau mengajukan sesuatu agak ragu-ragu Ya. seperti itu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Dimas atas pertanyaannya dan juga mudah-mudahan ini mewakili masyarakat kita di Buleleng ya. Nggih. Jadi untuk offline tetap kita layani, tapi kita lebih mengharapkan sebetulnya menghimbau gitu masyarakat menggunakan online. Seperti yang kita sampaikan tadi, Pak, bagaimana kalau saya nggak punya perangkat handphone? Itu kan bisa datang ke kantor desanya, kantor kelurahan. Kalaupun kantor desa kelurahan ada kendala, itu sebenarnya kantor camat. Tapi kalau tetap saya ingin biar ke Dukcapil aja dah. Mau kenal sama Pak Kadis mungkin. Ya, atau mau lihat ada masalah khusus karena memang tidak semua lewat online bisa. Contoh yang tidak bisa ya, perubahan nama. Pemutaran nama ya, pemutaran nama itu memang tidak bisa lewat online. Iya, harus datang langsung. Karena harus menunjukkan dokumen asli yang dimiliki. Dokumen asli itu yang dimiliki selain akte dan KK dan KTP biasanya ijazah seperti itu. Jadi ada yang pendukungnya. Nah, yang seperti itu memang wajib datang karena itu online bisa. Tapi kalau yang umum yang tidak bermasalah itu kami sarankan tetap melalui online. Entah itu lewat HP secara mandiri atau datang ke kantor desa atau kelurahan. Kalau ada kendala itu bisa disampaikan. Kami kan punya ini juga komunikasi untuk pengaduan seperti itu. Tapi kalau memang seperti tadi kami akan tetap ke Dukcapil, kami tidak menutup pintu untuk masyarakat, kami tetap akan layani. Dan di mall pelayanan publik yang digagas Bapak PJ Bupati pun kami ada pelayanan di sana. Pasar Banyuasri ya, jadi ada juga ya. Ada juga. Jadi kalau rasanya lebih dekat ke MPP sambil berbelanja, atau barangkali ada mengurus dokumen lain karena di MPP itu kan tidak hanya Dukcapil dan perizinan. Lengkap ya Pak, lengkap. Ya. Jadi ada seluruh pelayanan publik itu ada di sana. Jadi biar nggak bolak-balik kan. Jadi satu tempat datangi selesai dokumen semua ya silakan ke MPP. Jadi sebenarnya dipermudah ya Pak sebenarnya. Teman mungkin karena masyarakat itu sendiri yang memang belum terlalu tahu dan sekali lagi semua belum tentu bisa menggunakan digital seperti itu. Betul. Ya. Jadi sekali lagi dipermudah dengan desa, lurah, camat, nah seperti itu. Jadi tidak mesti langsung ke kantor di Dukcapil. Tapi Pak, kalau misalnya memang ada kendala lainnya yang mungkin misalnya kayak tadi Bapak sampaikan bahwa di tempat yang lainnya tidak bisa, tapi ternyata untuk secara online apakah memang ada batas waktunya? Maksudnya seperti itu. Ngerti nggak Pak? Kalau misalnya online itu apakah ada batas waktu dari jam kantor juga atau bebas jam berapa aja atau seperti apa? Ya, jadi terima kasih Mbak Irna. Jadi itulah kelebihan online karena dapat diajukan 24 jam. Jadi bisa ya? Dan selama 7 hari. Oke. Nggak ada istirahatnya Pak ya? Karena online kan masyarakat kan sibuk biasanya nih. Paginya kerja. Pagi kerja, terus kalau sore tutup kantornya. Nah itu bisa jam 7 malam, habis makan malam mungkin, atau jam 10 malam mau tidur bisa. Atau pagi-pagi sekali jam 5 pagi. Tetapi kami kerjakan kan di hari kerja berikutnya. Tetap nanti itu tetap hitungannya adalah 1 jam setelah kami terima. Ya, bukan dari pengajuan. Umpamanya kalau malam minggu diajukan ya. Seninnya? Jadi Seninnya itu dari jam 8 kita sudah operasional. Jam 9 dulu kami kalau sudah lengkap kami harapkan sudah masuk dokumennya itu ke yang bersangkutan. Nah, ngomong-ngomong digitalisasi, kita kan ada KTP digital. Yang aplikasinya disebut Identitas Kependudukan Digital, IKD ya. Nah, ini masyarakat kan banyak yang nanya, apa sih gunanya seperti itu? Dan nanti itu kan menjadi pintu dari seluruh pelayanan publik yang dirancang oleh pemerintah, bukannya di Buleleng, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Karena IKD adalah program nasional. Tetapi sebelum menginjak sampai ke sana, IKD itu sebetulnya bisa juga diajukan untuk pengajuan pelayanan secara mandiri. Contohnya Pak? Umpamanya mau mohon akte lahir, biodata,
KK, kemudian akte kematian. Nah, satu-satunya yang belum bisa adalah akte perkawinan. Pengajuan pindah juga bisa dari sana, pindah dari kabupaten lain ke sini atau dari sini ke kabupaten lain. Jadi sangat dimudahkan di sana. Selain aku online yang punyanya Dukcapil Buleleng, itu ada IKD yang bisa diajukan untuk permohonan secara digital. Dan kami memang sampai saat ini masih sedikit yang tahu. Pengajuannya lewat KTP digital atau IKD ini. Sampai dengan kemarin masyarakat Buleleng yang sudah mengaktifasi IKD baru 64.775 ya. Dari 605.000 wajib KTP. Artinya wajib KTP itu adalah yang sudah berumur 17 tahun lebih. Jadi masih banyak. Ya, baru 11% ya. Waduh, luar biasa masyarakat kita. Padahal targetnya tahun ini harus 30%. Nah, inilah saya berharap mudah-mudahan melalui RRI Pro 1 Singaraja ini masyarakat pendengar dimanapun berada segera aktifasi KTP digitalnya, karena untuk di Buleleng ini kita di Bali mungkin pertama Buleleng ya yang bisa aktifasi KD itu di desa kelurahan. Kenapa demikian? Karena di awal kita sudah latih teman-teman di desa dan kelurahan untuk aktifasi. Jadi nggak ada kendala. Pak, nanti kalau aktifasi harus datang ke Dukcapil, tidak. Seperti tadi, teman-teman di desa dan kelurahan bisa aktifasi. Bisa ya juga ya. Kalau memang lebih dekat dengan kantor camat, teman-teman di kantor camat yang menangani admin duk juga bisa. Sepanjang memang tidak ada jaringan dan masyarakat HP-nya support. Itu memang itu syaratnya ya. Tapi bagaimana kalau nggak punya HP, kembali lagi jadi nggak bisa. Kalau kami suruh menyediakan, tentu itu belum bisa. Jadi IKD ini adalah bagi masyarakat yang memang sudah support untuk HP-nya. Jadi minimal memorinya 2 giga ya. Jadi untuk Android-nya sekarang iPhone juga sudah bisa ya. Tidak ada kendala lagi. Dan itu aman. Jangan ragu karena itu sudah melalui proses yang sangat ketat dengan secure yang lumayan bagus. Jadi tidak mungkin ada pencurian data, kecuali PIN-nya itu sebarkan ke orang lain ya. Gitu mungkin ya. Baik pendengar, kita masih ada waktu lagi. Jadi untuk Anda sekali lagi boleh langsung sharing bersama Bapak Kadis Dukcapil melalui line telepon 0362246644 atau melalui WhatsApp kami 0811399790 ataupun melalui live chat dari kanal YouTube RRI Singaraja Official. Kami segera kembali. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Identitas Kependudukan Digital atau IKD merupakan versi digital dari dokumen identitas yang dapat diakses secara online, yang dapat digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai. Aplikasi IKD dapat langsung didownload masyarakat melalui Play Store pada smartphone berbasis Android. Manfaatnya mempermudah verifikasi diri tanpa harus membawa KTP fisik, mempermudah pengaksesan pelayanan publik, mempermudah mengakses data anggota keluarga.
Data yang dapat diakses dari aplikasi identitas digital, KTP digital, kartu keluarga digital, vaksin COVID-19, NPWP kepemilikan kendaraan BKN, daftar pemilik tetap sampai dengan 2024. Dengan adanya identitas kependudukan digital mempermudah masyarakat dalam pelaksanaan transaksi layanan publik. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, mohon izin Pak Kadis. Ini ada yang bertanya melalui WhatsApp kami, boleh nggak? Langsung saja. Selamat pagi Bapak Kadis, saya Ibu Made di Sambangan. Yang saya mau tanya, apakah aplikasi Dukcapil ini benar-benar aman? Artinya apakah data kita tidak bisa diambil orang lain atau dilihat orang? Masalahnya kan masalah data sekarang tuh labil Pak, bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, kemungkinan saja bisa nggih. Itu saja, sukseme. Silakan Pak Kadis, tadi juga sudah dibocorkan dikit ya, padahal tidak bisa sebenarnya ya, cuman nggak apa-apa, nanti jawab lagi Pak Kadis nggih. Ya. Kita sapa penelpon dulu, boleh ya? Boleh. Baik, selamat pagi Om Swastiastu. Selamat pagi Om Swastiastu. Ini on air ya? Nggih, on air nih, sirin nih ke Ibu. Kenapa? Oh, oke, mohon maaf kalau begitu, mungkin kita di Tambelangan masih ada perbaikan sedikit Ibu, mohon maaf nggih. Nggih. Maaf ya, nggih. Suksema Mawali. Aduh, mohon maaf sekali ya kalau memang kurang bagus penerimaan kita pagi hari ini. Mohon maaf. Jadi mungkin langsung saja Bapak Kadis menanggapi dari Ibu Made Sambangan. Baik, terima kasih Bu Made. Jadi masyarakat wajar khawatir karena data pribadi itu kan sangat harus dijaga ya. Kalau kita bicara terkait dengan aplikasi, kalau aplikasi permohonan itu yang punyanya Bu Leleng namanya akun online, itu adalah proses permohonan langsung kari sih aman ya. Tapi kalau terkait dengan data besarnya, data kependudukan, itu siap itu dikelola oleh pusat. Jadi kami hanya sebagai user. Kemudian IKD itu kalau Ibu Made mau mengajukan lewat IKD itu lebih aman lagi, karena itu punyanya pusat, KTP digital itu. Jadi permohonannya itu aplikasinya itu sangat secure ya. Terbukti bahwa untuk aktivasi itu masyarakat kan harus datang langsung ke petugas Dukcapil, paling tidak ke kantor desa atau kelurahan. Karena di sana ada PIN yang harus yang hanya diketahui oleh yang bersangkutan. Jadi kalau pertanyaannya apakah aman, saya pastikan aman. Bagaimana kalau ada serangan hacker ya, tentu ini yang namanya kita hidup dalam dunia digitalisasi itu pasti terjadi. Tapi sampai hari ini semuanya masih aman. Ya. Dan saya kira Ibu Made tidak perlu khawatir. Jadi silakan gunakan. Kalau bisa Ibu Made sudah punya KTP digital, bisa dipelajari, dan Bu Made bisa mengajukan permohonan itu dari rumah saja. Jadi tidak perlu datang ke kantor desa atau kelurahan. Tetapi kalau untuk memohon formulirnya sih tertentu ya, itu memang ada yang harus datang ke kantor desa. Ya sekalian kenal sama Pak Mekelnya gitu kan, sama perangkat desanya. Begitu saja Ibu Made ya. Semoga Ibu Made cukup puas dengan jawaban Pak Kadis. Lanjut lagi Pak Kadis, boleh nggih? Ini dari WhatsApp kembali mengirimkan. Selamat pagi Bapak Kadis. Salam terima kasih untuk informasi yang disampaikan. Namun saya ingin mempertanyakan satu hal, soal aktivasi untuk IKD. Jujur saya belum. Anak saya sudah, tapi saya belum Pak. Jujur karena mungkin waktu itu saya sempat mau dibikin aktivasi karena saya tidak mengerti dan tidak tahu caranya. Apakah memang harus sendiri dan memang harus ada orang lain yang membuat PIN-nya? Nah itu saya kurang mengerti tuh. Memang waktu itu anak saya yang menjelaskan bahwa harus pakai IKD. Cuma saya belum Pak. Mohon maaf, udah usia hampir 60 tahun tapi belum mengerti hal-hal seperti itu. Penjelasannya untuk aktivasi apakah harus dengan orang lain dari pihak Kadis, bukan dari Pak Kadis ya, tapi dari Dukcapil maksudnya mungkin. Itu saja dari Pak Ketut Yase. Terima kasih Pak Ketut Yase di Ahmad Yani. Silakan Bapak Kadis gimana? Langsung ya.
Jadi Pak Ketut Yase, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk aktivasi IKD ini karena harus sinkron dengan data biometrik SIAK pendudukan itu, makanya harus dengan petugas dinas Dukcapil atau yang kita sampaikan tadi di desa atau kelurahan atau di kecamatan bisa. Atau kalau Pak Ketut Yase kan di mana? Di Ahmad Singaraja. Yani. Kalau pas hari Minggu ada kegiatan CFD, Ya, Car Free Day. Car Free Day ya, kita akan siapkan. Setiap minggu memang ada Pak ya? Setiap minggu. Oke, siap. Mas Tungkaro ya, Oke. selama ini setiap minggu hadir jam 6 sampai jam 9. Jadi bisa juga di sana. Yang penting Pak Ketut masyarakat membawa KTP, karena untuk menginput NIK-nya nanti kan Oke. tidak semua ingat. Ya, Dengan dengan nomor. panjang seperti Ya, itu ya Pak ya. NIK-nya itu. Oke. Gitu. Oke. Jadi memang harus aktivasinya dengan petugas Dukcapil Dukcapil. atau operator di desa dan kelurahan dan kecamatan. Jadi nggak bisa harus download kemudian aktivasi sendiri, nggak bisa, karena ada pencocokan nanti biometrik wajah. Ya. Oke. Itu dengan sistem di SIAK. Jadi biar nggak nanti orang lain nanti mengklaim gitu Iya. kan. Gitu. Wajahnya siapa, fotonya di mana gitu di Ya. KTP lain ya. Dan Oke. harus datang sendiri. Sendiri, oke. Karena ada proses foto di sana. Jadi untuk amannya data kita, inilah yang harus prosesnya. Kalau aplikasi lain kan tinggal download, Iya, selesai. udah selesai ya. Bisa gitu. dipakai langsung Ya, gitu ya. ini harus ada. Karena kenapa? Nanti akan ada satu data Indonesia. Dari mana data dasarnya adalah data kependudukan. Oke. Dari mana yang ini yang dikelola oleh data Dukcapil. Jadi kalau masyarakat kita anggaplah masih sampai saat ini memiliki data ganda, kita sudah upayakan bersihkan. Ya. Oke. Kalau ada yang belum merekam, saya sarankan perekaman gitu. Karena kenapa? Semua sekarang pelayanan publik itu berbasis pada data kependudukan, NIK yang tunggal ya. Contoh umpamanya masyarakat tidak perekaman, tidak menyadari, terus kemudian sakit, kemudian ditanya di sana tidak memiliki NIK, otomatis tidak bisa mendapatkan bantuan pemerintah untuk BPJS-nya, seperti itu. Jadi masyarakat kita masih ada seperti itu karena tidak tahu bahwa NIK itu sekarang menjadi dasar untuk pelayanan publik. Ya. Bantuan-bantuan juga semua sekarang sudah berdasarkan NIK. Nanti pembayaran pajak juga kan sama. Iya. Ya. Jadi semuanya nanti berbasis kepada NIK. Inilah tujuan daripada data kita harus bersih, tunggal, untuk mewujudkan satu data Menjadi Indonesia iya, ya gitu. Oke. Baik, ini ada tambahan lagi nih Pak Kadis, mohon maaf ya, ini lumayan nih banyak yang bergabung ya. Ya. Saya sudah memiliki aplikasi IKD Suksema untuk Ibu Made. Saya juga sama sudah Bu. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah kan sudah masuk tuh akte-akte keluarga saya, apakah suami juga harus punya IKD Pak? Itu saja, Suksema. Baik Ibu Made, langsung ya. Oke, boleh langsung Pak. Jadi Bu Made, terima kasih sudah punya IKD. Dan setiap orang itu wajib punya. Wajib, meskipun Ibu sudah, bapaknya juga harus punya. Oke. Jadi kakak itu artinya begini, ketika nanti itu tidak permohonan kan tidak mungkin KTP-nya pinjam gitu kan. Oke. Jadi tetap masing-masing yang sudah perekaman KTP itu harus aktivasi IKD-nya. Karena bersifat personal. Jadi bukan bersifat satu keluarga satu IKD, bukan, tapi bersifat personal setiap orang. Kan tidak selalu pelayanan publik itu bersama-sama, bisa kan? Iya, perginya bareng-bareng gitu ya. Contoh umpamanya paling sederhana Bu Made pokoknya pergi ke Jakarta sendiri gitu kan, atau suaminya sendiri. Jadi pada saat di bandara diminta KTP, tunjukkan itu apa namanya KTP yang di IKD itu. Bisa kok. Saya setiap ke Jakarta, setiap keluar daerah banyak ada kegiatan seperti itu, selalu Menggunakan gunakan. Awal-awal memang petugas bandara yang belum tahu, tapi sekarang sudah ini digunakan. Jadi tidak perlu mengeluarkan KTP yang keping itu. Intinya adalah setiap kartu keluarga yang udah punya KTP harus ada IKD-nya, harus punya IKD ya Pak ya, seperti itu. Perlu juga kita sampaikan, ketika kakak itu bisa masuk IKD, ketika kakak itu sudah tanda tangan elektronik.
Oh iya, oke. Jadi memang harus. Kalau yang tanda tangan manual, yang dulu yang lama, yang masih warna biru, itu belum bisa masuk. Jadi sekarang, terus pertanyaannya bagaimana biar bisa DTI? Ya silakan ajukan. Ajukan ke kami akan proses menjadi DTI. Nanti KK itu akan berbasis di IKD, kemudian dia menjadi dokumen berbentuk PDF, dan kapanpun masyarakat perlu tinggal dicetak, di print. Kalau nggak kamu repot, silakan dicetak, disimpan tanda tangan. Sebanyak-banyak boleh. Gitu. Keperluan apa gitu kan. Tapi kalau bisa lebih baik simpan. Pak, nanti saya hilang. Jadi kalau disimpan di HP-nya, kecuali HP-nya hilang, itu. Tapi kalau bisa disimpan di data emailnya gitu kan, kan nggak masalah. Yang penting ada di emailnya. Ada di email. Kadang-kadang itu masyarakat kita udah punya KK, karena dia kertas putih aja sederhana kan. Jadi karena kertas putih seolah fotokopian, bukan. Udah aslinya sudah sekarang aslinya, gitu. Gak ada lagi yang biru gitu ya. Baik, ini tambahan lagi nih Pak Kadis. Berarti yang saya sudah punya, yang belum punya langsung ke Dukcapil. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan Ibu Made bahwa Ibu kan di Sambangan ya. Jadi Ibu Made bisa ke kantor desa untuk menanyakan bahwa mau membuat IKD seperti itu. Boleh juga kalau nanti Ibu hari Minggu depan untuk langsung ke CFD, yaitu di Taman Kota Singaraja. Boleh juga kalau mau sekaligus untuk melalui di Taman Kota, sekaligus juga membuat IKD untuk suaminya, boleh ya Bu ya. Jadi silakan saja, senyamannya Ibu Made dan juga masyarakat lainnya ya, seperti itu. Baik, kita break dulu Pak Kadis nggih. Kita akan berikan dulu informasi berikut untuk Anda. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Beli, mai berangkat. Subuh ingat nggak BKTP, kartu BPJS ingetang masih? Tenang loh, Subuh nggak HP. Is, beli ini kengken sih. Orang nggak BKTP, jak kartu BPJS, jak HP, gen ingetang nge? Weh loh, jani nak Subuh modern, makejang nggak enak ngepang alo di HP ini Subuh ada identitas kependudukan digital. Makejang ada di ini KTP, BPJS, kartu pemilih pemilu ada masih lo. Subuh bangga lu ngengken ngale kewah ngabakin dompet kartu dogen isene. Is, aget masih dua karena nih subuh enggal daftar apa tuh ada nih mare? Identitas kependudukan digital oh. Ihien mekejang masyarakat kini kan alo beli oh. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, nggak kerasa kita masih ada waktu 9 menit nih Pak Kadis. Jadi ini ada pertanyaan lagi nih, ini ada yang unik pertanyaannya. Selamat pagi Pak Kadis, mohon maaf saya tadinya mau on air tapi ternyata pulsa tidak mencukupi, jadi saya mau via WhatsApp aja. Jadi pertanyaan saya adalah ketika misalnya seperti saya hilang KTP-nya dan belum mendaftarkan IKD, apakah dan sudah pernah mendaftarkan IKD tapi lupa passwordnya, itu apakah harus kemana nih Pak ngadunya gitu? Apakah nanti juga saya dapatkan lagi print baru untuk kartu KTP-nya yang saya bisa pegang di dompet seperti itu? Itu saja Pak Kadis, terima kasih banyak. Ini dari nggak tahu namanya siapa nih, belakangnya 3733, terima kasih. Atau Bapak atau Ibu, saya nggak paham nih ya. Terima kasih. Gimana Pak Kadis jawabannya? Baik, jadi untuk yang pertama ya ada dua pertanyaan nih kan. KTP saya hilang, akan untuk cetak KTP. Untuk cetak karena hilang itu harus dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Kalau rusak, umpamanya nicknya nggak terbaca, itu bawah bisa kita cetakkan. Ya. Tapi kalau hilang,
kenapa harus ke kantor harus surat keterangan hilang? Takutnya nanti KTP itu digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak baik dan bukan untuk yang bersangkutan. Ya, sering terjadi. Kami sering dimasalahkan KTP-nya karena ada transaksi dengan menggunakan KTP itu. Jadi hati-hati juga masyarakat dengan kalau hilang ya. Iya, kalau hilang itu. Ternyata dipakai untuk transaksi, jual beli dan sebagainya. Ada juga sewa rencar mobilnya digelapkan, KTP-nya yang dipakai. Padahal tuh nemu. Padahal bukan dia. Jadi yang kasihan kan yang itu. Jadi hati-hati. Nah, ketika PIN IKD-nya kelupaan, itu harus aktivasi ulang. Harus datang seperti kami lagi ke Dukcapil, ke MPP, kantor camat, kantor desa, kelurahan, atau bisa di CFD seperti itu. Terus kalau berarti sebenarnya untuk tadi bapaknya atau ibu nih nggak tahu, jadi bisa di Pak, cetak ulang ya jika hanya untuk ketika keterangan kehilangannya sudah dikasih ke Dukcapil seperti itu dan ataupun yang memang nicknya sudah tidak kelihatan tuh boleh nanti cetak lagi. Bayar Pak? Gratis. Sekali jadi lagi semua gratis ya. Kami punya inovasi yang namanya Yan IKD Rauh. Waduh, ini lain lagi nih. Kalau dulu kan saya dengar Lion Sari. Kalau Lion Sari itu kan online-nya. Online-nya. Sekarang Lion Sari udah diganti ke online. Kalau untuk IKD kita ada inovasi Yan IKD Rauh, singkatan dari pelayanan IKD di keramaian dan masyarakat yang punya hajatan. Artinya gini, umpamanya ada di desa itu ada kegiatan 17-an, kami bisa datang ke sana untuk aktivasi. Atau mungkin ada masyarakat punya hajatan nganten nih, kawin. Undang kami pada saat acara ramenya di sana tuh. Bisa kami datang. Caranya Pak, maksudnya kayak mengajukan tuh apakah menggunakan surat tertulis atau seperti apa? Tidak harus surat. Paling tidak datang ke kami, di mana lokasinya, kapan, dari jam berapa. Kami siap datang untuk aktivasi KD ketika masyarakat punya hajatan. Ini luar biasa sekali ya. Makin dipermudah sebenarnya ya, dan memang harapannya memang nanti makin banyak yang menggunakan IKD ya Pak. Ya betul. Karena memang masyarakat kita banyak yang kurang mengetahui. Banyak istilah IKD, apa sih IKD itu kan? Apa sih gunanya IKD itu kan seperti itu. Karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui. Dan program ini baru kurang lebih 1 bulan kami luncurkan. Jadi dimanapun masyarakat yang punya hajatan, punya perkawinan atau otonan atau mungkin sunatan yang muslim, silakan ya. Bisa kami diundang, kami turunkan tim dan bisa masyarakat yang datang di sana tuh aktivasi. Ini yang banyak yang belum kan, masyarakat di luar perkotaan banyak yang belum. Karena memang ada kendala, masyarakatnya tidak support HP-nya seperti itu. Ini masih jadi PR juga ya, maksudnya untuk masyarakat yang memang nggak punya gitu ya, ya Pak Tapi Kadis. kalau sekarang pun rata-rata masyarakat sudah 50% sudah memiliki smartphone ya. Cuman menggunakan yang kurang, jadi kurang paham gitu. Jadi hanya dipakai nelpon atau sebatas WA gitu. Jadi aplikasi-aplikasi masih belum. Baik. Satu lagi pertanyaan, saya mau baca dulu di live chatnya kanal YouTube RRI Singaraja Radio Official. Terima kasih Pak Kadis, ini baru informasi yang sangat penting. Selamat bertugas, semoga mencapai target. Mantap Pak Kadis, terima kasih informasinya. Yang pertanyaan berikutnya adalah datang dari WhatsApp kami. Selamat pagi untuk Bapak Putu Suwardike. Apa nih? Pak, kalau anak saya lagi ada di tempat lain, maksudnya dalam arti kata ingin online-nya tapi posisinya masih di Denpasar, itu bisa ya Pak mengurus aktivasi IKD? Itu sih yang jadi pertanyaannya saja. Terima kasih Pak Putu Suwardike. Itu saja. Oke. Kalau posisinya di luar kota Pak, maksudnya gitu mungkin ya. Gimana Pak Kadis? Ini kan Pak Putu ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ini juga membuka masyarakat yang lain. Jadi untuk aktivasi KD itu bisa dilakukan di mana saja. Maksudnya di mana saja tuh di Dukcapil Denpasar bisa. Oh bisa, oke. Dukcapil Kabupaten Badung juga bisa. Hanya saja
ini ketika terjadi anggap lupa password, itu nggak bisa diperbaiki di sana. Harus pulang tetap Harus ya? pulang, ya. Sama dengan kami di sini pada saat kegiatan kunjungan atau pada saat CFD ya, itu masyarakat Badung atau masyarakat dari Surabaya, kami aktifasi. Tapi jangan sampai PIN-nya Lupa lagi. Kalau lupa itu harus Ulang lagi. ke Dukcapil setempat asal gitu. Itu yang bikin ribet. Itu. Kami aktifasi. Kami tidak pernah mundur harus masyarakat Buleleng, tidak. Masuk desa kan banyak dari luar Bali, luar Buleleng ya. Kami aktifasi. Mudah-mudahan teman-teman kami di Denpasar juga sama semangatnya. Mereka aktifasi masyarakat sepanjang memang mau datang ke Dukcapil. Kalau di Denpasar kita belum tahu apakah di kelurahannya sudah bisa. Tapi kalau yang kita tahu yang sudah bisa aktifasi di desa dan kelurahan Buleleng. Gitu. Luar biasa ya. Berarti harapannya targetnya nanti bisa tercapai ya Pak ya. Iya, makanya IKD Buleleng dapat penghargaan. Iya, luar biasa. Tertinggi untuk wilayah Indonesia Tengah. Jadi kalau di Bali kita sekarang 64.000 tuh, 11% itu udah tertinggi. Udah termasuk luar biasa ya Pak ya? Iya, dibanding dengan yang lain. Jadi saya sangat berterima kasih sama RRI juga ya, dengan diseminasi informasi ini kepada masyarakat. Dan masyarakat Buleleng dan juga bantuan teman-teman desa kelurahan. Karena ini tentu kalau dibandingkan dengan kabupaten lain, topografi kita kan sangat luas. Kemudian karakteristik masyarakat kita Buleleng tahulah seperti apa. Jadi tidak semudah untuk diterima. Tapi sekarang capaiannya sementara masih tertinggi ya untuk di Bali, bahkan di Indonesia Tengah. Jadi ini berkat seluruh banyak pihak ya, yang terlibat. Jadi bukan kami saja. Kami hanya dibantu banyak oleh orang-orang baik. Jadi masyarakat juga antusias. Baik, jadi ini juga buat Anda pendengar kami dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, yang jadi catatan pentingnya adalah kita sekarang sudah bisa memberitahukan kepada Dukcapil jika kita mengadakan acara maksudnya seperti kayak tadi Bapak Kadis bilang, kalau kita lagi acara hajatan, kita ngundang supaya nanti yang belum punya IKD dibantu langsung. Wah, itu sangat luar biasa. Jadi dari mulut ke mulut bisa jadi banyak yang tahu ya Pak Kadis ya, seperti itu. Baik Pak Kadis, nih karena waktu juga akhirnya yang harus memisahkan kita, mungkin ada yang ingin disampaikan sekaligus menjadi closing statement kita untuk pagi hari ini, silakan. Ya, tentu pertama kami sangat berterima kasih untuk RRI. Sama-sama dikasih kesempatan peluang untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung, karena ini jarang kan dengan coverage RRI yang luas bisa didengar masyarakat. Itu mudah-mudahan bisa mengetahui informasi-informasi terkait administrasi kependudukan yang mereka belum ketahui, terutama terkait dengan program kita KTP digital. Jadi banyak yang paham, karena dulunya namanya KTP elektronik, sekarang menjadi KTP digital. KTP digital sekarang lebih dimudahkan lagi dengan tersimpan semua data itu di satu gadget ya. Dan semoga dengan inovasi kita yang saat ini kita rancang yang namanya Yan IKD Rauh ini, jadi kami siap datang ketika ada masyarakat punya hajatan, kami diundang. Yang penting jangan mendadak ya nanti. Pak besok pagi gitu kan sulit nanti. Harus ada ini paling dulu. Tidak jedanya 2-3 hari lah gitu. Karena kami harus tahu lokasinya, kemudian kira-kira berapa sasarannya. Takutnya nanti kami hanya tugaskan 2 orang, ternyata rame. Yang datang 500 kewalahan kami gitu. Kami juga akan cek jaringannya di sana seperti apa. Seperti itu. Dan tentu terima kasih kepada teman-teman desa dan kelurahan, Pak Mekel, Bu Mekel, kemudian Pak Lurah, dan juga rekan-rekan camat Kabupaten Buleleng yang sudah terus membantu kami untuk mengupayakan tertib administrasi kependudukan. Jadi tidak hanya KTP digital, perekaman juga, kemudian akta juga. Jadi semua sekarang sudah sangat mudah, cepat dan gratis. Ingat, gratis ya. Gratis ya, jangan lagi menggunakan calo ya. Baik, terima kasih Pak Kadis untuk kesempatan dan waktunya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat bertugas kembali dan sampai jumpa kembali. Kami tutup dengan acara ini dengan Prama Santi. Santi.